warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 17 bulan kelima atau Jumadil Ula tahun 1442 Hijriah, kita diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab terakhir, yaitu bab ke-56. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis yang ke-412 dari bab ke-56 di halaman 665. Ya, kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-413. Ya, di mana di sini disebutkan sebuah riwayat. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi qala haddatsana Mu'alla ibnu Asad qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar qala haddatsana Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersumber dari seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyal bi. Ya, man ra'ani, barang siapa yang melihatku fil manam, ya, ketika dalam tidurnya. Ya, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maksud beliau, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Ya, di sini ada kata yang menunjukkan penegasan atau huruf yang menunjukkan penegasan, yaitu qad, yang artinya sungguh. Ya, maka sungguh berarti dia memang telah melihatku. Ya, jadi man ra'ani, siapa yang melihatku, ya, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Melihatku sesuai dengan apa? Sifat-sifat yang ada dalam riwayat-riwayat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, persis seperti itu, seperti penjelasannya dalam riwayat-riwayat. Dia melihat sebagaimana sifat beliau, faqad ra'ani, maka berarti memang dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa untuk menyerupai diriku. Tidak bisa menyerupai diriku dalam artian yang sebenarnya. Persis seperti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Tapi kalau dengan sifat yang lain bisa. Lalu mengaku sebagai nabi kepada orang yang mimpi tersebut bisa. Tapi kalau sifatnya persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat lahiriahnya tidak bisa. Ya, sehingga orang yang bermimpi bagaimana? Ditanyakan kepada ulama. Ya, saya bermimpi demikian. Nah, nanti ulama atau orang yang faham tersebut menanyakan, yang kau lihat bagaimana sifat Nabi sallam, demikian. Kalau persis semua, maka berarti memang dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita sampaikan ya soal jawab berkaitan dengan hal ini. Ya, kemudian waqala, dan beliau bersabda, wa ru'yal mu'min, dan mimpinya seorang mukmin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Orang yang beriman kalau mimpi
Ya, mimpinya orang yang beriman itu salah satu dari 46 bagian kenabian. Ya. Jadi juz'un salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai hadis yang sahih. Ya, dalam kitab beliau Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, sabda beliau fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, ya, yatakhayyal di sini dimaksudkan la yatamatsal bi, ya, tidak bisa memisalkan atau menyerupai diriku. Ya, kan syaitan itu bisa berubah wujud, ya, berubah bentuk, tapi tidak bisa berubah bentuk seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatasawwar bi wala yatasyabbah bi, tidak bisa pula menyerupaiku. Ya, jadi seumpama dia kepingin seperti Nabi sallam nggak bisa. Tapi kalau tidak seperti beliau bisa. Gitu ya. Khusus untuk Nabi sallam tidak bisa menyerupai. Ya. Kulluha bima'nan wahid. Jadi masing-masing lafaz ini maknanya satu, yatakhayyal, yatamatsal, yatasawwar. Ya, nah. Qauluhu wa ru'yal mu'min juz'un, ya, dan mimpinya seorang mukmin itu salah satu dari 46 tanda kenabian. Ya, di dalam hal ini terdapat keutamaan ar-ru'ya, ya, jadi mimpi yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya hambanya yang beriman. Ya, tidak semua orang yang beriman bermimpi, tapi kalau dia seumpama bermimpi kebenaran jemaah sekalian, maka itu salah satu dari 46 tanda-tanda kenabian. Ya, tentu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun mimpi seorang mukmin itu salah satu dari tanda-tanda kenabian yang 46. Apa saja tanda yang 46 itu tidak disebutkan. Ya, ini semisal dengan hadis cabang-cabang keimanan, ya. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Ya, beliau tidak merinci, beliau hanya menyebutkan sebagiannya. Fa afdaluha, yang paling afdal qaulu la ilaha illallah, yang paling dasar menyingkirkan diri dari jalanan dan malu sebagian dari iman. Disebutkan 3, yang lainnya tidak dirinci. Lalu para ulama menggali, ya, istihad mereka menyebutkan demikian dari tanda-tanda atau cabang-cabang keimanan tersebut. Nah, baik. Ya, kita perhatikan soal jawab jamaah sekalian yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Sini saya kutipkan pertanyaan seputar mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ditanya, ya, ini ada seorang penanya yang inisialnya itu Ain Sin. Ya, jadi nama tapi dikasih inisialnya Ain Sin dari Irak, ya. Ya, dari Irak ini orang yang bertanya. Ya, kami ingin menyempurnakan penjelasan di pertanyaan yang lalu, ya, kepada Samahatus Syekh. Ya, Samahatus Syekh bin Baz, ya. Kenapa disebut samaha? Karena beliau orang yang sangat, ya, dermawan, ya, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, dan seorang yang alim rahimahullahu taala. Ya, pertanyaannya, idda'a ba'dun nas, ya, sebagian orang wahai Syekh itu menganggap atau mengklaim bahwasanya dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam tidurnya yang dilihat oleh sebagian orang tersebut, innahu khujlan fi qabrih, ya, li'anna al-harba lam tatawaqqaf. Jazakallahu khairan. Ya, bahwasanya atau sesungguhnya peperangan itu tidak akan terhenti. Baina Iran wal Iraq, ya, tidak akan terhenti antara Iran dan Irak. Rupa-rupanya pertanyaan ini di masa tersebut, ya, ditanyakan. Kita tahu dulu kedua negara tersebut terlibat istilahnya itu peperangan, ya, sampai bertahun-tahun, ya. Seingat saya 8 tahun itu. Nah, orang ini mimpinya seperti itu, bahwa saya Nabi SAW menjelaskan peperangan itu tidak akan terhenti. Wa qala akhar, kemudian ada yang lain yang berkata, innahu ra'ahu alaihi salatu wassalam,
ya, bahwasanya ada yang lain bermimpi. Ya, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan saufa tastamirul harb, ya, akan terjadi peperangan itu akan terus berlangsung selama 36 bulan. Dari peperangan tadi antara Iran dengan Irak. Padahal sudah terjadi perang ini 4 tahun. Yang dijelaskan 36 bulan, ya, akan terus berlanjut, dan sekarang padahal sudah 4 tahun. 4 tahun itu berapa bulan? 12 kali 4 30 48 ya. 48 bulan. Betul ya. Di sini 36 bulan. Ya. Berarti melewati dari yang disabdakan. Tadi sabda beliau dalam mimpi tersebut 36 bulan akan terus berlangsung, padahal realitanya sudah 4 tahun berlangsung. Fama hukmu syara', maka bagaimana hukum syar'i tentang hal ini? Ya. Fi mithli hadhihi ru'a, ya, dalam mimpi-mimpi tersebut yang menyelisihi realita. Ya, maksudnya penanya itu apakah kita mempercayai atau bagaimana? Maka jawaban Syekh bin Baz rahimahullah taala, katsirun minan nas, ya, artinya banyak orang itu yang mengklaim, yang menganggap bahwasanya dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada 2 kemungkinan. Imma kadzib, mungkin dia berdusta. Kan bisa orang mengaku melihat padahal tidak melihat. Ya, kita tidak suudzon, tapi kan bisa terjadi ya. Dia mengaku melihat lalu mengatakan Nabi SAW bersabda demikian, kan bisa. Orang nggak bisa menuduhnya sesuatu, tapi orang itu yang tahu. Bisa kadzib, berdusta, atau lam ya'rifir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, dia bermimpi tapi yang dia lihat itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal telah jelas, ya, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Nah, ini yang hadis barusan kita baca ya. Man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku dalam tidur, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Ini penjelasan Syekh bin Baz. Maka barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar dia telah melihat beliau. Dan sabda beliau itu pastilah kebenaran. Tapi bagi yang melihat tersebut, ini yang perlu digaris bawahi jemaah sekalian, hendaknya mimpinya itu disesuaikan dengan apa yang diketahui dari agama ini. Maksudnya apakah benar sifat seperti itu, sifat beliau. Fa in wafaqat, kalau sesuai, fahiya haqqun, maka itu benar. Wa illa fahiya talbis ala sahibiha. Kalau tidak sesuai, maka itu merupakan penyerupaan, kesamaran bagi orang yang melihat mimpi tadi. Ya, mulabbas ala sahibiha, jadi disamarkan, ya, oleh syaitan kepada orang yang bermimpi tadi. Dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dihayalkan, ya, diserupakan dengan beliau padahal bukan. Ya. Faqat yarahu ba'dun nas, ya, sebagian orang itu melihat beliau. Ini mungkin ada cerita-cerita yang masuk ke Syekh bin Baz ya. Jadi beliau menyampaikan ada sebagian orang itu yang melihat bahwasanya melihat Nabi SAW, mengakunya ya. Tapi yang dia lihat itu seorang syabun amrat, ya, seorang pemuda yang amrat. Amrat itu yang belum tumbuh janggutnya. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga sebagian manusia yang lain mengatakan bahwa dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, ya, syayyibah qad ibyadda sya'ruh, seorang yang sudah lanjut usia, putih rambut beliau. Benar atau tidak teman sekalian? Sesuai yang kita pelajari, benar apa tidak? Ya, nanti kita lihat jawaban Syekh bin Baz ya. Sebagian yang lain itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perawakannya itu tidak tinggi. Dan sebagian yang lain melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut pengakuannya yang dia lihat insanun tawil, seorang yang tinggi. Ya, ini sudah kita bahas dulu ya. Qad yarahu ba'dun nas, ada yang melihat, ya, bahwasanya warna kulit beliau itu aswadil laun, kulitnya hitam.
ada juga yang melihat dalam bentuk yang lain, dan ini semua bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan, Rasul itu sallallahu alaihi wasallam raba'ah minar rijal, perawakannya sedang. Jadi mimpi-mimpi yang dilihat oleh orang tadi tidak benar, karena Nabi itu tidaklah pendek, tidak pula terlampau tinggi, tapi sedang, agak ketinggi tapi sedang. Abyadul laun, kulit beliau putih. Jadi yang melihat kulit beliau hitam bukan Nabi sallallahu. Musrab bi humrah, jadi ada warna kemerahan dari putihnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Min ajmalir rijal, ya beliau termasuk ya lelaki yang sangat atau paling tampan sallallahu alaihi wasallam. Sya'ruhu aswad, ya rambut beliau hitam. Tidak ada padanya putih kecuali sedikit. Ini sampai lanjut usia beliau ya. Itu rambut beliau seluruhnya hitam kecuali ada beberapa helai yang sedikit putih. Kalau menurut riwayat Anas yang sudah kita pelajari, mungkin jamaah masih ingat, itu ada kurang lebih 20-an ya helai rambut yang berwarna putih, tapi yang lainnya hitam. Kalau yang dilihat mimpi yang tadi oleh sebagian orang itu putih semua. Nah, tidak seperti itu. Sya'rat qalila minasyaib, ya jadi ada beberapa helai yang sedikit dari uban beliau. Ya. Wala bisa alaihi walaysa alaihi mithlu libasina ghutrah wa ma asbahu la, ya, dan beliau tidak menggunakan pakaian seperti kita. Ini beliau menggunakan kata ghutrah. Ghutrah itu yang biasa dipakai orang Arab, semacam simak ya. Mungkin jamaah sering lihat ya itu. Ya, Nabi SAW tidak memakai seperti kita atau yang semisalnya. Bahkan beliau menggunakan imamah, ya, menggunakan serban alaihi salatu wassalam. Yalbasul qamis, ya beliau memakai al-qamis, juga memakai izar, sarung, warrida alaihi salatu wassalam. Ya. Fala budda fir ra'i an yakuna ra'ahu ala suratihi. Ya, maka hendaknya orang yang melihat itu apa yang dia lihat sesuai dengan sifat yang telah dijelaskan, yang telah diketahui. Ya, kalau tidak berarti dia belum melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini penjelasan yang kedua. Idza ra'a ru'ya, kalau seseorang itu melihat satu mimpi, hendaknya ditu'rad, ya disampaikan, disesuaikan, dicerminkan ya dengan apa yang datang dari syariat. Apabila itu berkaitan dengan hukum-hukum agama, ibadah-ibadah, maka disesuaikan dengan agama. Barometernya itu agama. Kalau yang dia lihat dalam mimpi, lalu ada perkataan sabda beliau, dia ngakunya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sabda beliau tersebut itu ternyata menyelisihi agama, maka berarti dia tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu nggak ada aturan baru, tiba-tiba muncul aturan baru dilihat dari mimpi. Gitu, paham sama sekalian. Kalau ada yang menyampaikan itu berarti kemungkinan yang pertama dia dalam keadaan kadzib, ya dalam keadaan berdusta, atau kemungkinan yang kedua yang dia lihat bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa amma ma yata'allaq bil huruf, adapun kalau mimpinya itu berkaitan dengan peperangan atau yang berkaitan dengan perkara-perkaranya manusia, idza ra'a anna rasul, kalau dia melihat Nabi sallallahu bersabda demikian dan demikian, baik itu masalah peperangan, ibadah, hukum-hukum dan yang lainnya, bisa jadi yang dia lihat memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisa juga bukan. Ya, bisa juga yang dia lihat beliau tetapi ru'ya atau mimpinya tersebut tidak difahami sebagaimana yang difahami oleh orang yang melihat tersebut. Ya, maksudnya itu seandainya pun benar yang dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jangan langsung ditafsirkan sendiri. Ya, hendaknya tanya kepada ahli ilmu, kepada ulama. Fata'birur ru'ya yakhtalif, ya bisa juga penafsiran mimpi itu berbeda dengan apa yang dia lihat atau dia fahami tersebut. Baik. Dan manusia itu beragam, ada di antara mereka yang tahu takwil, ada di antara mereka yang tidak tahu takwil, ya tafsiran mimpi. Minhum man yukhti katsiran, ada yang banyak bersalah dalam hal menafsirkan mimpi. Maka janganlah atau selayaknya bagi orang yang berakal, ya hendaknya tidak menjazm, memastikan bahwasanya tafsiran dari mimpinya itu kecuali di atas basirah, di atas ilmu.
Ya, hendaknya dia menyampaikan kepada para ulama dan ahli basirah yang telah mengetahui tafsiran mimpi tadi. Ya, jadi menanyakan tafsir mimpi juga bukan ke sembarang orang jemaah sekalian, ke para ulama gitu ya. Jadi bukan ke sembarang orang yang dianggap bisa menakbirkan mimpi, tidak, pada ahli ilmu. Nah, falhasil ya, maka intisarinya adalah hadza mahallu nadhar wa mahallu tafsil. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dicek kembali, diperhatikan kembali, dan di situ ada rinciannya. Nah, yang ketiga kata beliau, apa yang Anda lihat, maksudnya beliau bahwasanya engkau melihat Nabi SAW, lalu di situ beliau bersabda khujlan, ada kata khujlan, ini bukanlah bahasa Nabi SAW. Ya, kita lihat Syekh bin Baz sampai tingkat bahasa yang digunakan itu beliau sampaikan ini nggak mungkin keluar dari lisan Nabi SAW. Beliau nggak pernah mengucapkan kata apa? Khujlan. Maksudnya itu kata tersebut itu tidaklah mungkin diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bahasa beliau. Kenapa? Karena khujlan itu bukan bahasa fusha, tetapi bahasa apa? Bahasa ininya istilahnya bahasa kekinian. Bahasa apa? Kekinian, bukan bahasanya fusha. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan apa? Bahasa fusha. Fusha itu bahasa yang fasih, bahasa yang resmi, bahasa yang paten gitu Mas ya. Bukan bahasa yang sudah adopsi atau kekinian. Misalnya apa yang kekinian itu? Seperti handasah. Ya, handasah itu kan ya berkaitan muhandis insinyur. Handasah itu berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan itu. Itu tidak mungkin diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya di masa sekarang. Jadi di sini Syekh bin Baz selain menyoroti tentang sifat yang dilihat oleh orang yang mimpi, juga bahasa yang digunakan. Ya, seperti juga para ulama itu sebagian mereka faham, ya, oh ini bukan hadis, dari bahasanya saya sudah kelihatan. Nah, ya, baik. Wal wahyu qad inqata, ya. Jadi apa yang dilihat tersebut menunjukkan dia belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia melihat yang lainnya, bukan beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Tadi dalam mimpi orang tadi dikatakan perangnya akan demikian-demikian. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui yang gaib dan wahyu telah terputus. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui yang gaib dalam kehidupan beliau kecuali apa yang diwahyukan ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahuwa la ya'lam bi sya'nil harbil lati bainal Iraq wa baina Iran, ya, sehingga tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan peperangan yang terjadi dalam pernahnya tersebut antara Irak dengan Iran, karena ini sudah berabad-abad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu telah terputus. Ya, baik. Jadi bisa disimpulkan mimpi tersebut adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang makdzubah, ya, kedustaan sifatnya. Nah, ya, ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah mimpi jamaah sekalian, soal jawab ya kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis ke-414. Haddatsana Muhammad ibnu Ali qala sami'tu abi yaqul qala Abdullah ibnu Mubarak, ya, berkata Abdullah bin Mubarak, ini seorang ulama yang lengkap sekali ya kelebihan beliau itu, Abdullah bin Mubarak. Jadi keilmuannya, kemudian juga kesolehannya, kedermawanannya, semuanya terkumpul ya pada seorang diri Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Ya, kata beliau, "Idza tulita bil qada fa 'alaika bil athar." Ya, idza tulita bil qada, jika engkau mendapatkan ujian, ya, diangkat menjadi hakim pengadilan, fa 'alaika bil athar, maka hendaknya engkau berpegang teguh dengan athar. Maksudnya itu dengan riwayat-riwayat, ya, baik itu hadis maupun dari athar para sahabat. Ya, ini riwayatnya dijelaskan di sini. Ya, afwan saya tadi khilaf ya. Yang riwayat hadis sebelumnya itu riwayat Bukhari, kemudian yang ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala.
Baik, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Idza wulita al-qada fa 'alaika bil athar." Ya, kalau engkau mendapatkan amanah untuk memegang ya al-qada, ya peradilan jamaah sekalian, ya tentu ini amanah yang berat ya, sampai orang-orang dulu itu biasanya takut ya kalau ditunjuk jadi hakim, ya ditunjuk jadi penguasa dan sebagainya, itu takut ya, tidak bisa amanah, tidak bisa ini ya. Di zaman sekarang sebaliknya, ya berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Padahal itu amanahnya besar, amanahnya berat. Ya. Fa'alaika bil athar, maka hendaknya engkau berpegang dengan athar. Yang dimaksudkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat dengan sanad-sanad yang sahih. Ya, di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala hendak menjelaskan akan kedudukan athar. Kedudukan apa? Athar. Ya, ini sudah tidak berhubungan langsung secara spesifik dengan masalah mimpi, tapi di sini seolah-olah Imam Tirmidzi ingin mengakhiri kitab kita ini dengan dua riwayat. Sudah nggak berkaitan dengan mimpi di sini, tapi sifatnya umum, ya, yaitu berkewajiban berpegang dengan athar. Ya, bukan masalah peradilannya secara spesifik, tapi hendaknya kita berpegang dengan masalah athar. Artinya dengan Quran hadis gitu ya. Kalau riwayatnya itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih maupun dari para sahabat dalam segala hal, ya, baik dalam hal ibadah, dalam hal adab, termasuk dalam hal mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham yang dimaksud sama sekalian ya? Jadi ini hendak diakhiri oleh Imam Tirmidzi dua riwayat yang tidak berkaitan dengan mimpi tapi sifatnya istiqomah, ya keteguhan kita dalam memegang agama ini bagaimana. Wa makanatu riwayatil musnadah, dan kedudukan riwayat-riwayat yang musnadah, ya yang bersanad, ya itu sangat tinggi sama sekalian. Ya, dan bahwasanya kewajiban bagi orang yang menginginkan dirinya, ya kebaikan agamanya dan keselamatan akidahnya, ibadahnya, zikirnya, untuk selalu menghubungkan dengan athar. Ya, mungkin bahasa kita dengan dalil gitu ya. Dengan dalil. Apa-apa itu ada rujukannya sekalian. Ya, mungkin lebih mudah difahami dengan dalil. Fadinun Nabi sallallahu alaihi wasallam atharun, ya, karena agama Islam ini, agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ini terbina di atas athar, riwayat-riwayat. Ya, maksudnya itu bukan dilandasi oleh hawa nafsu, bukan dilandasi oleh sesuatu dari diri manusia, tapi semuanya adalah wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya wahyu. Ya, baik itu Al-Qur'annya maupun hadis-hadisnya. Ya, tentu kalau hadis dari beliau. Tapi itu semua adalah agama ini. Ya, dan athar itu diriwayatkan dengan sanad. Sanad itu maksudnya rangkaian orang yang menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada sanadnya kan bagaimana? Coba sekali. Misalnya ada orang bilang Nabi SAW bersabda. Nah, kita tanya kepada orang tersebut, ini riwayat siapa? Ini sanadnya bagaimana? Gitu ya. Kalau dia nggak bisa menyebutkan, berarti orang tersebut berdusta. Ya. Kalau dia nggak bisa menyebutkan sanadnya, misalnya minimalnya menyebutkan perawinya. Hadis ini riwayat Bukhari misalnya. Nah, kita rujuk di kitab Bukhari. Tapi kalau nggak ada sanadnya, maka itu dipertanyakan. Paham sama sekalian ya? Karena itu kalau kita beli buku di toko buku dan sebagainya, itu selain judul yang kita perhatikan juga isi, ya itu dilihat apakah kalau memang buku agama ya, apakah di situ hadis-hadisnya ada penjelasan tentang sanadnya, rinci atau bagaimana. Ini penting berkaitan dengan agama ya. Nah, semakin rinci, apalagi ada tahqiqnya, ada takhrijnya misalnya, ini semakin melengkapi kebagusan buku tersebut. Ini kalau buku agama. Jadi diperhatikan ya riwayatnya. Seperti kalau ini kan bagus saja Mas sekalian, buku yang di hadapan kita ini di bawahnya diberikan footnote ya gitu ya. Jadi riwayat ini nomor sekian, nomor itu rinci sekali. Ya. Jadi setiap beli buku agama seperti itu caranya. Ya. Juga tanya apakah ini baik penerbitnya ataukah ada kesalahan dan sebagainya. Ya, kalau buku Arabik itu misalnya ada salah satu cetakan itu yang
yang sering memudahkan sehingga tidak direkomendasikan. Buku Arabik ya itu seperti ya Darul Kutubul Ilmiyah. Itu kita dulu waktu di Saudi dan sampai sekarang juga saya lihat di beberapa toko itu ada Darul Kutubul Ilmiyah cetakan Arabik, itu jangan dibeli karena dia sangat memudahkan sih, penting ini ya, yang penting laris gitu ya, tapi dia tidak mentahkik dengan selektif isinya ya, sehingga kadang-kadang ada mungkin ya ada kesalahan cetak dan sebagainya tidak diperhatikan. Jadi mereka mengutamakan murahnya sama ya besar-besaran mencetaknya, tapi tidak diperhatikan. Ya itu biasa disingkat DKI ya, DKI Darul Kutubul Ilmiyah. Jadi kalau kitabnya itu tulisannya DKI berarti jangan dibeli. Ya itu tidak direkomendasikan. Ya, 6. Ya. Atau mungkin cara yang paling mudah bertanya kepada ustadz-ustadz ya yang paham tentang buku yang akan dibeli ini kalau masalah agama. Ya, ini karena memang akan menjadi pegangan kita dan keluarga. Kalau kita beli kan nanti ditaruh rumah, akan dibaca istri, dibaca anak, sehingga selektif ya dalam membeli. Ya, kita lanjutkan jamaah sekalian. Ya, jadi terbina di atas athar yang diriwayatkan dengan sanad-sanad fi dawawini sunnah ya, di dalam diwan-diwan sunnah, di dalam kitab-kitab sunnah dan karya-karya para ulama yang bisa dijadikan panduan yang sudah dikenal. Ya, kita kenal nomor 1 tentu Sahih Al-Bukhari ya kalau hadis ya. Kemudian Sahih Muslim, kemudian Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada An-Nasa'i, ada Ibnu Majah ya, dan seterusnya, ada Musnad Ahmad, dan panjang lebar sama sekalian. Ya, kalau kita habiskan umur kita nggak akan cukup ya untuk membaca karya para ulama. Ya, namun kita ya tangga demi tangga ya, apa yang bisa kita pelajari, insyaallah. Yang paling penting dahulu, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Baik. Ini athar yang pertama jemaah sekalian, merupakan akhir dari kitab ini, yaitu di hadis ke-414, pentingnya berpegang kepada athar. Kemudian yang kedua, pesan dari Imam Tirmidzi yang ini merupakan riwayat terakhir, yaitu di hadis yang ke-415 ya, bahwasanya disebutkan hadatsana Muhammad ibnu Ali qala hadatsana An-Nadhr ibnu Shumail qala anba'ana ibnu Auf dari Ibnu Sirin ya, beliau adalah Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar jamaah sekalian. Beliau berkata, hadzal hadits dinun, hadis ini adalah agama. Maksudnya hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya agama selain dari Al-Quran. Al-Quran nomor 1, nomor 2, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua agama kita. Maksudnya agama Islam terbina di atas salah satunya hadis. Fanzuru, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Hadis ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini sering ya kita dapatkan riwayat ini dalam kitab-kitab para salafus saleh. Ya, selalu ada riwayat ini. Pentingnya sanad, pentingnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agar seseorang itu meriwayatkan hadis itu secara selektif. Dan hati-hati dari hadis-hadis yang makdzubah, yang dipalsukan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berhati-hati dari hadis-hadis yang lemah. Karena itu para ulama bersungguh-sungguh ya untuk meneliti tentang hadis ya, sampai timbullah atau muncullah istilah ilmu mustalahul hadis, ya ilmu jarh wa ta'dil ya, dan yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, khatama ya, Imam Tirmidzi mengakhiri kitab ini dengan athar ini dari Muhammad bin Sirin, bahwasanya beliau berkata, hadzal haditsu dinun, hadis ini adalah agama. Maksudnya alladzi yurfa wa yunsab, ya diangkat, dinisbahkan, ya disambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu merupakan agama. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, sehingga berkata Ibnu Mubarak, sanad itu dari agama. Kalau bukan sanad, maka orang itu akan bisa mengatakan apa yang dia katakan. Ya, ini di zaman dulu sama sekalian. Orang cari hadis itu tidak mudah ya, dari guru ke guru, dari negeri ke negeri. Ya, kalau sekarang sudah selesai, sudah
selesai sejarahnya, kita tinggal merujuk saja. Jadi kita hanya tanya riwayat siapa, gitu ya. Ya, kita tidak perlu menanyakan sanadnya bagaimana, sudah tanyakan saya riwayat siapa hadisnya. Kalau dia menyebutkan bisa dicek. Misalnya dia mengatakan hadisnya riwayat Abu Dawud, ya kita lihat di Abu Dawud hadis itu ada atau tidak. Apalagi dengan cara yang sekarang sangat mudah sekali sama sekalian. Ya, dengan Maktabah Syamilah, yaitu misalnya ada orang menyebutkan ada hadis Nabi berbunyi demikian, ya ambil satu kata dari hadis itu, satu kata saja, masukkan di aplikasi, keluar pilihannya. Paham ya? Dia nggak nyebutkan riwayat siapapun akan ketahuan. Ini saking canggihnya aplikasi zaman sekarang, ya sangat mudah sekali. Tapi di zaman dulu itu orang menanyakan dulu sanadnya. Jadi misalnya Imam Bukhari itu kalau ngaji kan mencari hadis, itu beliau datang kepada ulama. Ya, ulama itu nanti nyebutkan tidak langsung Nabi SAW bersabda, tidak seperti itu. Nyebutkan dulu sanadnya. Mengabarkan kepada saya fulan, mengabarkan kepada beliau fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Itu dicatat sama Imam Bukhari. Ya, jadi nulisnya harus cepat, kalau enggak ketinggalan sama sekalian. Gitu. Ketahuan satu saja kekurangan dari gurunya itu sudah merupakan celah. Gitu ya. Misalnya lupa sedikit itu sudah celah, berarti ada lupanya. Jadi harus semakin mungkin semakin kedudukan perawi tersebut terpercaya. Nah, lalu diteliti dari penyampaian tadi itu, diteliti masing-masingnya, siapa fulan itu, siapa fulan yang kedua, dan seterusnya. Nah, itu nanti jamaah bisa lihat dalam kitab para ulama seperti yang ringkas misalnya Taqribut Tahdzib, ya, Taqribut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar. Nah, itu disebutkan fulan A misalnya itu kedudukannya seperti ini, B kedudukannya seperti ini. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nanti ada dikenal siko, kemudian ada soduk, ya, dan sebagainya. Kedudukan orang tadi. Ya, ini kita harus berterima kasih ya kepada para ulama yang sudah meluangkan waktu-waktu mereka untuk ya menyampaikan, memudahkan hadis ini sampai kepada kita. Ya, gitu ya. Masya Allah. Ini jasa mereka luar biasa, dan mereka sekarang di alam kubur mereka menerima pahala ya, dari jerih payah mereka, luar biasa, Masya Allah. Baik, kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, falaisa kullu man yarwil ahadits, tidaklah setiap yang meriwayatkan hadis-hadis itu diterima riwayatnya, bahkan hendaknya ditakkid, dipastikan dulu bagaimana ya amanahnya, ya adilnya, baiknya agamanya, dan juga kuatnya hafalannya. So kita dilihat dua ya, tidak hanya hafalannya tapi juga ya agamanya, orangnya ahli ibadah atau tidak, orangnya suka berbuat kefasikan atau tidak, semua diteliti sekarang. Bukan dalam rangka menelusuri kesalahan, tapi dalam rangka selektif di dalam menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walihada, karena itulah azumat ya, jadi teramat besar perhatian para ulama rahimahumullah dulu dan sekarang. Ya, kalau sekarang mungkin yang terkenal sekali itu Syekh Albani rahimahullah taala, ya, yang beliau punya kitab silsilah hadits as-sahihah, silsilah al-hadits ad-dhaifah wal maudu'ah, Masya Allah. Dan banyak kitab lagi beliau. Itu juga beliau luar biasa jerih payah beliau. Fa'allafu kutuban, ya, beliau mereka menulis kitab-kitab yang khusus tentang hadis-hadis yang sahih, dan kitab-kitab yang lain tentang hadis-hadis yang lemah, dan kitab-kitab yang lain tentang hadis-hadis yang palsu yang tidak dihalalkan meriwayatkannya kecuali untuk menjelaskan keadaannya. Ya, wal musannif dan Imam Tirmidzi mengakhiri kitab ini dengan dua athar tadi untuk menunjukkan bahwa seorang muslim di dalam belajarnya untuk mempelajari syama'il an-nabi, karakteristik kepribadian Nabi SAW, atau perkara agama yang lain, hendaknya dia berpegang dengan athar-athar yang sahih, yang thabit, yang marfu, ya, yang kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mauquf, terhenti kepada sahabat, yang merupakan athar-athar dari para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan demikian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengakhiri kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Tirmidzi. Ya, tinggal satu lagi yaitu penutup khatimah, insyaallah kita sampaikan di
pertemuan mendatang. Penutup ini dari Syekh Abdul Razak. Ya, hafizahullahu taala. Baik, sebelum saya akhiri, sudah jelas penyampaian tadi sama sekalian. Bisa difahami insyaallah ya tentang bab ini, bab 56 dan juga bab-bab yang lain. Mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik. Baik, kita cukupkan ya pembahasan kita. Sepertinya sudah masuk waktu syuruk, ya sudah melewati waktu syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.